Oke, buat kalian yang sedang mencari ponsel baru, inilah konten yang tepat untuk kalian simak. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun ini, akan banyak sekali smartphone berspesifikasi tinggi yang siap meluncur ke pasar. Mulai dari harga 1 jutaan hingga 10 jutaan rupiah, jajaran ponsel terbaru ini dipastikan akan hadir secara resmi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan membawa teknologi mutakhir di kelasnya, mulai dari chipset kencang, layar memukau, hingga kamera beresolusi tinggi. Nah, berikut ini adalah bocoran terbaru dari deretan HP yang akan segera rilis dalam waktu dekat. Yang pertama ada Tecno Spark 40. Perangkat ini dibekali layar berukuran 6,67 inci berpanel IPS dengan resolusi HD+, serta mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Untuk performa ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G81 yang dipadukan dengan pilihan RAM 4 atau 8 GB, serta memori internal 128 atau 256 GB. Di sektor fotografi, Tecno Spark 40 dibekali kamera belakang 50 megapiksel dengan dukungan fitur kecerdasan buatan serta kamera depan 8 megapiksel untuk keperluan selfie dan video call. Baterainya pun cukup besar, yakni 5200 mAh, dan sudah mendukung pengisian daya cepat 45 Watt, sehingga pengisian daya jadi lebih efisien. Yang kedua ada Tecno Spark 40 Pro Series. Kedua ponsel ini mengusung layar berukuran 6,78 inci berpanel AMOLED, serta mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Varian Pro Plus tampil lebih mewah dengan desain layar melengkung, sedangkan versi Pro mengusung layar datar yang tetap elegan dan nyaman digunakan. Dari segi performa, Tecno Spark 40 Pro ditenagai oleh MediaTek Helio G100 Ultimate, sementara Spark 40 Pro Plus dibekali MediaTek Helio G200. Keduanya dilengkapi RAM 8 GB dan memori internal 128 atau 256 GB, serta mendukung ekspansi memori melalui slot micro SD. Untuk sektor kamera, kedua model ini sama-sama mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang dilengkapi fitur kecerdasan buatan, serta kamera depan 13 megapiksel untuk hasil selfie yang jernih dan tajam. Kapasitas baterainya pun besar, yakni 5200 mAh. Keduanya mendukung pengisian daya cepat 45 Watt, namun versi Pro Plus lebih unggul karena dilengkapi dengan pengisian daya nirkabel 30 Watt dan reverse wireless charging 5 Watt. Yang ketiga ada Infinix Hot 60 Pro Plus. Layarnya gede dan melengkung pakai panel AMOLED ukuran 6,78 inci. Refresh rate-nya tembus 144 Hz, dan tingkat kecerahan maksimal mencapai 4500 nits. Urusan performa ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Helio G200 fabrikasi 6 nanometer, yang dipadukan dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Di sektor kamera, HP ini mengusung kamera utama 50 megapiksel. Untuk selfie tersedia kamera depan 13 megapiksel model punch hole. Baterainya punya kapasitas 5160 mAh dengan dukungan fast charging 45 Watt. Yang keempat ada Motorola G86. Hadir dengan layar POLED berukuran 6,67 inci beresolusi tinggi dan refresh rate mencapai 120 Hz. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan fabrikasi 4 nanometer, kapasitas RAM hingga 12 GB dipadukan dengan memori internal hingga 256 GB. Di sektor fotografi, ponsel ini dibekali kamera utama 50 megapiksel OIS, ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya beresolusi 32 megapiksel, cocok untuk kebutuhan selfie maupun video call berkualitas tinggi. Baterainya berkapasitas 6720 mAh yang didukung pengisian cepat 30 Watt. HP ini udah masuk data TKDN Indonesia dan Postal SD PPI Indonesia, yang artinya akan launching bentar lagi. Yang kelima ada Redmi 15C 4G.
Redmi 15C hadir sebagai pilihan menarik di kelas entry level, dengan spesifikasi yang cukup menggiurkan. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran besar yaitu 6,9 inci, lengkap dengan refresh rate 120 Hz, yang bikin scrolling dan main sosmed terasa mulus. Untuk sektor kamera Redmi 15C, dibekali kamera utama 50 megapiksel yang ditemani lensa sekunder, serta kamera depan 13 megapiksel buat selfie dan video call. Performanya ditenagai MediaTek Helio G81, yang masih mumpuni buat aktivitas harian sampai gaming ringan. Soal memori tersedia pilihan RAM 4GB dengan penyimpanan internal 128GB dan 256GB. Daya tahan jadi nilai jual utama karena baterai jumbo 6000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Yang keenam ada Redmi 15 5G. Smartphone ini hadir dengan layar berukuran 6,9 inci beresolusi Full HD+, menggunakan panel IPS LCD. Mendukung refresh rate tinggi hingga 144 Hz. Untuk dapur pacunya perangkat ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 6S Gen 3, kapasitas RAM hingga 8GB yang dipadukan dengan penyimpanan internal hingga 256GB. Di sektor kamera ponsel ini membawa kamera utama 50 megapiksel yang dipasangkan dengan lensa kedua 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depan tersedia lensa 8 megapiksel yang cukup mumpuni untuk kebutuhan selfie maupun panggilan video. Menunjang seluruh aktivitas pengguna smartphone ini, dibekali baterai jumbo berkapasitas 7000 mAh, pengisian dayanya juga cukup efisien berkat dukungan fast charging 33 Watt. Yang ketujuh ada Realme 15 Pro 5G. Layarnya mengusung panel OLED beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 6500 nits. Urusan performa Realme membekali ponsel ini dengan Snapdragon 7 Gen 4 dengan varian RAM 8-12GB dan internal sampai 512GB. Kamera depannya memakai sensor 50 megapiksel untuk hasil selfie yang jernih, sementara di bagian belakang terpasang dua kamera 50 megapiksel OIS. Untuk daya tahan HP ini dibekali baterai Monster berkapasitas 7000 mAh yang sudah mendukung fast charging 80 Watt. Yang kedelapan ada Oppo K13 Turbo Pro. Perangkat ini hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,8 inci beresolusi 1,5K. Layar ini mendukung refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer, chipset ini dipadukan dengan RAM hingga 16GB dan penyimpanan internal hingga 512GB. Di sektor kamera Oppo dibekali kamera utama 50 megapiksel OIS, serta sensor ultrawide 8 megapiksel. Kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel, cukup tajam untuk kebutuhan selfie dan video call. Perangkat ini dibekali baterai berkapasitas 7000 mAh, didukung teknologi pengisian cepat 80 Watt SuperVOOC. Yang kedelapan ada Vivo V60, mengusung layar OLED datar berukuran 6,67 inci resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh Snapdragon 7 Gen 4, pilihan memori besar yaitu RAM 12GB dengan penyimpanan 256 atau 512GB. Urusan kamera HP ini memukau dengan kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, didampingi kamera 8 megapiksel ultrawide, serta kamera periskop 50 megapiksel dengan 3 kali zoom optik dan OIS. Kamera depan pun nggak kalah gahar yaitu 50 megapiksel buat hasil selfie yang super detail. Daya tahannya juga luar biasa berkat baterai 6500 mAh yang sudah mendukung fast charging 90 Watt. Yang kesembilan ada Xiaomi 15T. Panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1,5K,
mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Dari sisi dapur pacu, Xiaomi 15T mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8400, didukung dengan RAM 12 GB, serta penyimpanan internal sebesar 256 GB hingga 512 GB. Sektor kamera juga tak main-main, Xiaomi 15T dibekali 3 kamera belakang masing-masing 50 megapiksel, mencakup lensa utama, ultrawide, dan telefoto. Sementara itu, kamera depan 32 megapiksel sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan video call yang jernih. Perangkat ini mengusung baterai berkapasitas 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 Watt, memungkinkan pengisian daya super cepat tanpa mengorbankan efisiensi. Yang terakhir ada iQ14. Layar iQ14 menggunakan panel LTPO OLED berukuran 6,84 inci dengan dukungan refresh rate hingga 165 Hz. Di sektor performa, iQ14 dibekali chipset Snapdragon 8 Elite 2, prosesor generasi terbaru dari Qualcomm yang dirancang untuk performa tinggi dan efisiensi daya maksimal. Didukung dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 512 GB, ponsel ini siap menangani game berat, multitasking hingga kebutuhan produktivitas profesional. Di sektor kamera, iQ menyematkan 4 kamera belakang dengan resolusi utama 50 megapiksel, sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 50 megapiksel yang siap menangkap potret diri dengan tajam dan jernih. Tak ketinggalan, iQ14 dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh yang mendukung pengisian daya super cepat 150 Watt. Oke guys, itulah tadi bocoran HP terbaru yang bakal launching di Indonesia dan global dalam waktu dekat. Tentunya daftar HP yang kami bocorkan ini kemungkinan besar bakal masuk resmi ke pasar Indonesia, karena semuanya sudah mengantongi sertifikasi TKDN, artinya tinggal tunggu tanggal mainnya aja buat rilis resmi.